Selamat pagi teman-teman. Dalam kesempatan ini saya akan tutorial atau rencana membuat power station. Jadi power station ini banyak sekali mungkin beli di toko-toko umum yang pabrikan itu banyak. Itu ada yang 18 jutaan, tapi dengan saya membuat ini rencana dengan barang-barang bekas saya ini akan saya coba apakah nanti kemampuannya bisa bagus atau enggak, nanti kita lihat hasilnya. Rencana yang saya gunakan adalah nanti baterainya, yaitu baterai yang saya gunakan yaitu ini saya ngambil dari solar cell saya. Jadi nanti baterai yang saya gunakan ini kan 25 Ah, tapi 24 volt. Jadi nanti ini akan saya rubah rangkaiannya, yaitu 12 Ah. Jadi karena ini dirangkai jadi 50 Ah nanti ya. Jadi dari 12 volt 50 Ah nanti ini. Ya, ini saya lepasnya ini kita lepas, nanti kita pisah jadi dua ya ini ya. Ini DMS-nya kita lepas, jadi nanti kita pisah dari paralel jadi 222 gitu ya. Jadi kita dua ini di paralel harus di seri, dua di paralel di seri, dua di paralel di seri. Nah, jadi nanti tegangannya akan 12 volt, tapi kapasitasnya jadi dua kali, jadi 50 Ah ya, jadi 50 Ah nanti ini dengan menggunakan baterai ini untuk sumber baterai dari power station ini. Sebetulnya ada juga yang 100 ini ya, 100 Ah, tapi 100 Ah nanti terlalu besar. Nanti umpama ini cukup berhasil dan dayanya kurang besar, nanti bisa saya ganti dengan yang 100 Ah, 24 volt 100 Ah ya nanti. Tapi sementara ini saya buat yang kecil dulu, jadi nanti apabila hasilnya bagus saya besarkan dayanya ini, daya dari DC nya ini ya, baterainya ya. Ini baterainya seperti itu. Terus kemudian ini saya menggunakan apa ya, semua istilahnya bekas digunakan tapi masih bagus semua ini ya, bekas digunakan. Sebelumnya sebelum menggunakan inverter 12 volt yang pabrikan, juga menggunakan inverter yang low frekuensi buatan saya sendiri, yaitu yang tangguh yang saya pakai setiap hari. Terus kemudian ini sebelumnya dulu waktu baru percobaan saya menggunakan 3000 watt 12 volt ya, tapi hanya untuk kalau beban-beban induktif. Nah, ini kalau 3000 ini sering trip ya, karena ini frekuensi tinggi. Jadi kalau pakai switching ya, frekuensi tinggi, jadi kena beban induktif seperti pompa-pompa ini cepat kadang-kadang ngetrip, nggak kuat. Kalau inverter yang low frekuensi itu sangat kuat sekali, walaupun 3000 dengan saya itu kuat sekali, pakai 1500, pakai 2000 itu tetap jalan. Nah, ini seperti ini akan saya buka ya. Ini sudah saya. Nah, ini dalamnya begini. Nah, nanti ini rencana saya pakai untuk power station 3000 watt ini ya. Moga-moga masih bagus, ini jarang dipakai, jadi kalau masih bagus ya kita buat power station nanti ya. Kita cek dulu nanti ya, nanti hasilnya bagaimana ya. Kalau bagus nanti kita gunakan untuk inverter. Jadi ini merubah dari AC
dari DC ke AC, ini namanya inverter ya. Jadi untuk merubah AC dari 12 volt ini sudah ada, jadi 12 volt ke 220. Ini pakai inverter ini gelombang murni. Jadi ini untuk pompa air, untuk elektronik, jadi untuk TV, jadi tidak berdengung. Kalau tidak gelombang murni biasanya berdengung ya, untuk suara-suara, untuk musik, untuk TV, untuk CCTV yang ada suaranya biasanya kalau didengarkan berdengung. Tapi ini gelombang murni, ini sama dengan seperti listrik PLN, jadi tidak ada dengungan nanti kalau digunakan untuk elektronik. Ya, ini nanti kita modifikasi untuk power station ya. Kemudian ini adalah solar test controller. Ini ada dua, nggak tahu mana yang, karena ini bekas, nggak tahu mana yang bisa digunakan. Nanti kita cek satu-satu apakah ini masih bisa dipakai atau enggak. Ini dari 19 volt nanti ya, 19 volt atau 20 volt, 22 volt nanti dirubah menjadi 12 volt. Itu untuk ngecas ini baterai lithium fosfat ini ya, LFP, lithium besi fosfat. Jadi untuk ngecas ini dari sinar matahari atau nanti dari adaptor, nanti kita masukkan sini, kemudian dari sini kita masuk ke baterai. Jadi untuk mengatur tegangan baterai dan arusnya supaya lebih stabil dan tidak rusak ya. Kalau kelebihan tegangan maupun arusnya nanti ada pembatasan sini ya, seperti itu. Kemudian alat-alat ukur yang lain, ini adalah voltmeter ya. Voltmeter ini nanti kita sambungkan ke baterai 12 volt, jadi menunjukkan baterainya itu masih berapa persen ya, nanti bisa muncul ya di sini. Dan bisa juga untuk ini untuk ngecas handphone, ini kemampuan 2 ampere 5 volt. Jadi untuk ngecas handphone ini speknya seperti itu, hanya kita coba nanti ya, hasilnya bagaimana saya belum tahu. Nah ini juga nanti ini bisa untuk keluar 5 volt, jadi bisa disetting 5 volt, bisa untuk ngecas handphone untuk 5 volt maupun 12 volt ya. Ini yang salah itu bisa disetting nanti ya, kita setting sesuai kebutuhan. Kemudian nanti umpama dari ini baterai laptop. Ini baterai laptop yang kita punya yang nggak dipakai ya, ini 19 volt 3 ampere ya. Jadi dari AC ke DC 19 volt 3 ampere. Nanti kita sambungkan ke sini ya. Mungkin ada colokan sini, tidak usah diputus. Mungkin ada alat ini ya, konektor ini untuk dari sini masukkan ke ini ke solar test controller ya. Jadi 19 volt dirubah menjadi 12 volt masuk sini nanti ya. Nanti kita buat rangkaiannya, ini memang bekas-bekas jadi masih seperti ini, nanti kita rapikan. Rencana seperti itu kalau masih bagus alat-alat ini ya, karena ini masih bekas, nanti kita tes dulu. Kemudian ini wattmeter, ini nanti dipasang setelah baterai disambungkan ke sini. Ini bagian input dan output ya. Ini agak gelap nih, bentar. Sumber ini load. Nah, jadi sumber ini sumber nanti ke baterai, ini load ini ke beban, nanti ke beban ke rangkaian inverter ini, masuk rangkaian inverter ini ya. Ini ke beban, ini ke load, ini ke sumbernya baterai ke LFP, kemudian ini keluarnya nanti ke inverter ini ya, kemudian inverter, penggunaan yang lain-lainnya nanti alat-alat ini ya, jadi alat-alat ukur ya, nanti bisa menunjukkan, ini bisa menunjukkan tegangan, dayanya ya, dayanya berapa volt, kemudian ampernya ya, ini berapa ampere, ini ada sampai kemampuan 150 ampere ini kemampuannya ini ya. Nanti ini ngaturnya bagaimana ini, karena ini
Ya, bekas-bekas nanti perlu pengaturan ya, perlu waktu untuk mengatur menggunakan ini ya. Ya, kecuali kita beli seperti speknya ya, mungkin lebih gampang karena ini menggunakan bekas-bekas seadanya aja, jadi perlu waktu untuk pengaturan tempat di boxnya nanti ya. Ya, kemudian berikutnya adalah kita alat-alat ini ya. Ini kita nanti masukkan ke box ya. Boxnya ini ukurannya 45 kali 23 kali tingginya 19 cm ya. Boxnya ini ya. Biasa ini digunakan untuk ini sangat kuat sekali ini ya. Ini kuat. Jadi nanti untuk diinjak pun saya berat saya sekitar 70 76 ya, ini tetap masih kuat, jadi nggak masalah. Jadi nanti untuk tempat baterai, tempat inverter, barang ini kuat ya ini ya. Jadi box ini ya. Kita masukkan ke sini. Nah ini untuk alat perkakas, jadi ini nggak usah dipakai. Nah nanti inverter, baterai juga masuk sini. Nah inverter masuk sini nanti. Inverter masuk sini, masuk, dan nanti baterai juga kita masukkan sini, dan alat-alat ukurnya ya kita atur bagaimana ini udara harus ngalir, karena kalau enggak ini bisa panas ya. Nanti ada perlu pengaturan supaya udara di box ini ada, apabila inverter digunakan biasanya kipasnya akan nyala, nanti mungkin kipas kita pasang di pinggir-pinggir sesuai kondisi ini. Kita coba nanti ya. Ya, mungkin itu teman-teman. Ini baterai juga kita masukkan sini, kita atur nanti bagaimana supaya ini bisa. Kemudian alat-alat ukur ini, kalau nggak bisa di dalam ya kita taruh di luar. Kalau alat ukur ini ya di luar ya, mungkin ya. Ini kalau ini harus kelihatan dari luar. Ini juga harus kelihatan dari luar, ini juga harus kelihatan dari luar untuk pengaturannya. Ya, mungkin sementara teman-teman ini, jadi ini memerlukan waktu yang agak lama ini kelihatannya, karena perlu nyeteng-nyeteng, dan kebetulan ini libur panjang, mau puasa ini ya, jadi mungkin bisa ada waktu bisa mengerjakan ini sambil mengerjakan kegiatan apa yang ada di rumah yang perlu dikerjakan ya. Semoga ini percobaan ini bisa berhasil. Jadi namanya ini percobaan, jadi nanti hasilnya ya nanti kita tes. Kalau udah berhasil kita uji apakah bagus atau tidaknya, nanti kita belum tahu ya. Ya, sementara gitu teman-teman, ini sudah alat-alat yang mau saya gunakan. Ini masih ya, ini masih seperti gini. Nanti kita setting, kita di dalamnya supaya bagus, supaya rapi gitu ya. Demikian teman-teman, ini ya, ini saya turunkan. Kita waktu penyetingan nanti ya. Demikian teman-teman, ini sampai jumpa lagi. Nanti apabila berhasil akan saya tayangkan lagi. Pengerjaannya mungkin ya agak perlu waktu karena kita menggunakan alat-alat yang ada, jadi kadang-kadang mungkin tidak sesuai tempat atau speknya ya. Jadi kita istilahnya membuat bagaimana alat ini bisa berfungsi sebagai power station dengan daya ini 50 Ah, kemudian nanti 12 volt, jadi kurang lebih 600 watt jam, atau kalau dalam kWh yaitu 0,5 kWh. Nah, sementara itu nanti umpama ini berhasil bagus, nanti bisa diperbesar lagi, yaitu menggunakan baterai yang 12
Ini yang 12 volt 100 Ah, saya juga ada 12 volt 100 Ah. Apabila nanti memang dibutuhkan untuk waktu yang lama, dan nanti apabila ada alat ini, jadi apabila listrik mati atau dibawa camping atau perjalanan mudik, lebaran, nanti bisa menggunakan alat-alat ini. Dan apabila di kampung lampu mati juga bisa digunakan. Ya, ini masih berdepan dan kita tunggu nanti hasilnya berhasil atau tidak, kita tunggu nanti ya. Sampai jumpa teman-teman, selamat berlibur, terima kasih.